warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Aditya Maulidah, NPM 243510283. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal dari UAS kemarin. Untuk yang pertama, ada 5 soal yang terdiri dari distribusi frekuensi, ukuran pemusatan, lalu distribusi probabilitas, interval koefisiensi, sampai uji hipotesis dan ANOVA. Nah, untuk soal pertama yaitu distribusi frekuensi. Di sini kita mendapatkan data mentahnya itu Nah, di sini kita hitung jumlah datanya semuanya ada 100 menggunakan rumus count dan ini di blok. Jadi dapatkan 100. Lalu kita hitung nilai minimumnya menggunakan rumus min. Untuk nilai maksimum menggunakan rumus max, rentang atau range di sini. Nih, maksimum dikurang minimum rumusnya. Lalu ada di K sama dengan ini rumus. Kita dapatkan 7,64. Lebar kelas 3,75. Lalu ini lebar kelas rengka dan ini lebar kelas dibulatkan jadi 4. Nah, lanjut ke tabel distribusinya. Ini adalah tabel distribusi frekuensi yang terdiri dari interval kelas, batas bawah, batas atas, titik tengah, frekuensi relatif, dan frekuensi kumulatif. Kumulatif ini terdiri dari kurang dari dan lebih dari. Nah, di sini aku membuat 8 interval kelas mulai dari 65 sampai 96. Nah, tiap kelas ini frekuensinya aku hitung otomatis pakai count if. Nih. Contohnya ini. Nah, ini artinya hitung berapa banyak data yang nilainya lebih besar sama dengan batas kelas atas dan lebih kecil dari kelas bawah. Jadi kalau datanya ganti, frekuensinya otomatis ke-update. Terus nggak perlu hitung manual lagi. Setelah semuanya jadi, ini sudah masuk rumus batas atas, batas bawah, titik tengah, frekuensi, semua ada rumusnya. Lalu saya membuat dua grafik. Nih. Nah, grafik OGIF ini menunjukkan kurva frekuensi kumulatif. Kurva kurang dari naik secara monoton dari 0 hingga 100. Nah, ini menunjukkan jumlah mahasiswa yang nilainya berada di bawah satu batas kelas tertentu. Kurva lebih dari menurun secara monoton. Ini menunjukkan jumlah mahasiswa yang nilainya berada di atas suatu batas kelas. Nah, titik potong kedua kurva mendekati nilai median dari data. Untuk grafik kedua ada histogram dan polygon frekuensi. Nih, histogram ini menunjukkan bentuk sebaran atau distribusi frekuensi tiap kelas nilai, sedangkan polygon frekuensi garis yang menghubungkan titik tengah tiap batang memperlihatkan pola kecenderungan data. Nah, dari bentuknya yang mendekati simetris atau lonceng, ini dapat disimpulkan nilai ujian praktikum mahasiswa cenderung terdistribusi normal dan dengan sebagian besar nilai berada pada kelas menengah, sekitar 77 sampai 84 nilainya. Nah, untuk soal kedua ada di ukuran pemusatan data. Di sini kita mendapati data pertama yaitu nilai dan frekuensi. Lalu kita mencari frekuensi dikali nilai. Di sini didapati dengan rumus A ini 60 dikali 4 dan seterusnya. Nah, ini untuk totalnya sum fx f kali x didapati 7.845. Lalu frekuensi kumulatifnya dari B5.
Nah, bawahnya itu B5 tambah B7. Di sini kita mencari mean, median, modus, dan rata-rata ukur, serta rata-rata harmonik. Harmonik mean dan geometrik mean. Untuk mean rata-rata, menggunakan rumus sum. Lalu modus, nah untuk soal C-nya, penjelasannya yaitu main manual menggunakan sum F kali X atau N atau sum FM, nah menghasilkan rata-rata tertimbang atau weight average. Karena setiap nilai X atau titik tengah M dikalikan dulu dengan frekuensinya sebelum dijumlahkan dan dibagi total frekuensi. Ini cara wajib dipakai untuk data yang sudah diringkas dalam bentuk tabel frekuensi. Nah, jika fungsi bawaan Excel atau average langsung diterapkan pada kolom nilai X atau titik tengah M tanpa memperhitungkan frekuensinya, hasilnya akan berbeda. Nah, biasanya lebih rendah atau tinggi dari mean tertimbang. Karena average menganggap setiap nilai X hanya muncul satu kali, padahal sebenarnya nilai tersebut mewakili banyak data sebanyak frekuensinya. Oleh karena itu, average hanya akan sama hasilnya dengan mean manual apabila data mentah, bukan tabel frekuensi yang dimasukkan ke dalam fungsi tersebut. Next, untuk soal ketiga ada distribusi probabilitas. Untuk soal ketiga, ini ada soalnya berdasarkan data historis Laboratorium Komputer Teknik Informatika, diketahui bahwa 25% unit komputer mengalami error perangkat lunak pada setiap sesi praktikum. Pada sebuah sesi praktikum dengan 12 unit komputer yang aktif digunakan. Nah, yang pertama, kita disuruh untuk menghitung peluang tepat 3 komputer mengalami error. Yang kedua, peluang paling banyak 2 komputer mengalami error. Yang ketiga, peluang lebih dari 4 komputer mengalami error. Nah, di sini yang pertama, kita harus mencari N-nya. N-nya kan udah ketemu, 12. Ini 12 unit komputer. Nah, di sini P-nya itu udah kita dapati 25% atau jika dibulatkan jadi 0,25. Nah, untuk yang pertama, peluang tepat 3 komputer. Nah, kita memakai rumus binom dis 3 di titik koma 12 N 5 dan false. Nah, kita dapati di sini nilainya adalah 0,25. Lalu untuk peluang paling banyak 2 komputer error, di sini kita gunakan rumus binom dis juga, tapi ke yang true. Lalu yang ketiga juga, tapi ada tambahkan satu binom dis true. Untuk soal yang kedua, yaitu kasus B, distribution proposition. Ini rata-rata terdapat 4 laporan bug yang masuk ke tim pengembang sistem informasi akademik kampus setiap harinya. Ini kita disuruh hitung peluang tepat 2 bug dilaporkan dalam satu hari. Nih, nah untuk peluang tepat 2 bug dilaporkan dalam satu hari kita dapetin di 0,1 dengan rumus position disk 2 B11 false. Nah, lalu untuk yang kedua, yang B, peluang kurang dari 5 bug dilaporkan dalam satu hari. Nah, kita dapetin 0,6288. Di sini pakai rumus position disk 4 true. Lalu yang ketiga, peluang 6 bug atau lebih dilaporkan dalam satu hari. 4. Nih, di sini rumusnya dan kita dapetin nilainya 0,21. Lalu di kasus C, nilai UTS mata kuliah algoritma dan pemrograman dari 200 mahasiswa diketahui berdistribusi normal dengan rata-rata 74 dan simpangan baku 8. Nah, di sini kita suruh menghitung peluang seorang mahasiswa mendapatkan nilai di atas 85. Ini kita dapetin, yang pertama kita nyari rata-ratanya dulu, kan udah dapat 74. Lalu simpangan bakunya 8. Nah, di sini langsung aja kita masukin rumus dan mendapatkan hasil 0,08 dengan
rumus 1 norm dis 8 bla bla bla. Untuk yang ini juga ini jawabannya. Lalu nilai maksimum 20% terbaik persentil ini kita dapati 80,75. Selanjutnya soal keempat yaitu interval dan kofidensi. Nah, data waktu di sini kita dapetin datanya yaitu kelompok pemula dan kelompok mahir. Interval konfidensi ini kita dapeti ini dia nilai-nilainya beserta rumusnya sudah ada. Ini kelompok M sama ST. Ini simpangan baku menggunakan rumus STDEF. Untuk ukuran sampel kita countkan aja. Lalu margin error, batas bawah, batas atas, lalu hasil. Nah, dengan tingkat kepercayaan 95% ini, rata-rata waktu pengerjaan tugas yang sebenarnya atau populasi untuk kelompok pemula diperkirakan berada pada rentang interval di atas. Dan demikian pula untuk kelompok mahir. Karena kedua interval tidak beririsan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan waktu pengerjaan yang nyata antara mahasiswa pemula dan mahir. Nah, kelompok mahir secara konsisten menyelesaikan tugas dalam waktu yang jauh, lebih singkat dibanding kelompok pemula. Ini untuk soal B, yaitu interval konfidensi untuk proporsi. Nah, nih, dengan tingkat kepercayaan 95% proporsi sebenarnya atau populasi mahasiswa yang mampu menyelesaikan tugas pemrograman dalam kurun waktu dari 90 menit. Nah, ini diperkirakan berada pada rentang interval di atas. Karena batas bawah dan batas atas berada sekitar 50 atau sampai 80% gitu. Nah, ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa, namun tidak seluruhnya ya, mampu menyelesaikan tugas dengan cepat. Oke, untuk soal terakhir yaitu uji hipotesis dan ANOVA. Nah, di soal terakhir ini ada dua bagian, uji T, 2 sampel, dan ANOVA 1 faktor. Yang pertama ada t-test 2 sample assuming equal variance. Ini mau dibandingin apakah metode min map ngasih skor lebih tinggi daripada flashcard. Nah, hipotesisnya nih H0, UF, bla 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 bla. Nah, kita dapat timeannya di sini 73 volts. Nah, ini tuh dapetnya dari tabel data analis. Dan kita pilih t-test. Nih, t-test to sample assuming equal variance. Nih. Oke. Nah, variabel pertama kita input nilainya. Nah, ini sudah jadi tabelnya dari tabel data analis tadi. Nah, di sini dapat kita simpulkan karena p-value 0,406 itu jauh lebih besar dari alfa 0,05. Kesimpulannya H0 ini gagal ditolak. Artinya dari data ini belum cukup bukti buat bilang metode mind map secara signifikan lebih baik dari flashcard. Jadi H0 gagal atau ditolak. Nah, untuk kedua yaitu ANOVA single factor. Ini tuh membandingin nilai kelas A dan kelas B. Formatnya kayak output data analis tolpak di Excel. Di sini sama menggunakan data analis di single factor.
ANOVA. Ini ANOVA single faktor. Oke. Nah, kita input dulu ranknya yaitu kelas A dan kelas B. Ini datanya sampai alah. Nah, kita taruh di sini contohnya ya. Saya ulangi lagi. Oke. Nah, di sini kita dapat summary count-nya 40, sum-nya 29, average sama kan? Nah, jadi kesimpulannya karena p-value 0,33 itu lebih besar dari 0,05 dan F hitung 0,945 juga lebih kecil dari F cerit 3,96. Nah, kesimpulannya sama. H0 ini gagal ditolak, artinya nggak ada perbedaan rata-rata nilai yang signifikan antara kelas A dan kelas B. Baiklah, itu dia pembahasan saya soal lengkap dari 1 sampai 5. Mulai dari distribusi, frekuensi, sampai ANOVA. Nah, semuanya pakai rumus Excel. Semoga videonya membantu. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.